Show. Nah, Selasa kemarin ini Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menemui Presiden Joko Widodo di Istana. Sementara itu melalui akun Twitternya, politisi Golkar Abu Rizal Bakri mencuitkan dukungannya terhadap Perpu Pilkada. Padahal sebelumnya, Munas Golkar versi Ical ini di Bali menghasilkan keputusan untuk mendukung Pilkada lewat DPRD. Nah, kira-kira apa sebetulnya arti manuver politik terbaru dari para politisi kita dan dampaknya ke depan kepada jalannya pemerintahan Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presiden JK? Untuk membahas ini kita sudah hadirkan di sini Didik Mukrianto, Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI. Selamat pagi Mas Didik. Selamat pagi Mbak Nisa. Dan juga ada Mas Hendri Satrio, pengamat komunikasi politik. Selamat pagi Mas Hendri. Selamat pagi Mbak Nisa. Nah, mungkin saya ingin meminta tanggapan dulu dari Mas Didik. Sudah baca belum Twitternya Ical kemarin? Iya. Nah, itu tanggapan dari Demokrat yang tampaknya tuh isinya ada dua pasal gitu ya istilahnya. Iya. Dua cuitan yang menyatakan bahwa ya ini seakan-akan menyalahkan Demokrat. Ini Demokrat kok yang dulu minta gitu. Silakan Mas Didik. Begini Mbak Nisa, kalau kita melihat perkembangan politik terkini terkait dengan Perpu Pilkada, tentunya ini sebuah perjalanan yang tidak hanya kita lihat pada hari ini. Perpu Pilkada ini diawali dengan kontestasi politik di DPR yang kemudian berujung kepada paripurna yang memutuskan adanya Pilkada melalui DPRD. Ya. Nah, dalam konteks itu sikap Demokrat sudah jelas bahwa kita sejak awal menginginkan adanya Pilkada langsung tapi dengan 10 perbaikan. Nah, dalam konteks itu kemudian di dalam voting paripurna itu kemudian kita mengambil sikap abstain karena apa yang kita perjuangkan kemudian tidak menjadi sebuah opsi. Nah, dari itu kemudian Pak SBY melihat selaras dengan apa yang diperjuangkan Demokrat kemudian menanggapi dengan sebuah perpu. Perpu di mana beliau mengeluarkan perpu tentang Pilkada langsung dengan 10 perbaikan yang diperjuangkan oleh Partai Demokrat. Nah, di dalam konteks itu mungkin kita mengingat dari awal bulan November atau pertengahan November, Pak SBY melalui beberapa komunikasi, baik yang beliau sampaikan melalui YouTube maupun melalui Twitter beliau sudah menyampaikan kepada kita semuanya bahwa apa yang disampaikan beliau melalui Perpu ini adalah standingnya adalah untuk kepentingan rakyat. Baik, jadi pertemuan kemarin itu isinya apa saja itu dengan Presiden Joko Widodo, Mas Didik? Iya, kalau konteks pertemuan Bapak dengan Presiden Jokowi termasuk dengan Pak JK itu kan korelasinya dengan beliau sebagai Chairman Global Green Growth di Institute di Korsel kemarin, karena beliau selaku chairman-nya. Ada perbincangan mengenai bahwa ya memang mendukung Perpu ini maksudnya? Saya pikir kalau pendukungan Perpu oleh Presiden Jokowi tidak perlu lagi kita kita perbincangan sekarang, karena di November yang lalu ketika Pak SBY mengeluarkan Perpu pun beliau sudah berkomunikasi dengan Pak Jokowi dan Pak Jokowi pun sudah menyetujui itu, termasuk kepada KMP. KMP pun pada saat awal Perpu itu beliau menyampaikan itu beliau sudah melakukan komunikasi dengan KMP dan KMP tidak ada sedikit pun keraguan tentang Perpu yang dikeluarkan Bapak Presiden SBY waktu Baik, Mas Hendri, bagaimana Anda menilai atau analisa Anda terhadap manuver terbaru gitu? Pak SBY itu menempel ke Pak Jokowi, kemudian Abu Rizal yang mungkin beberapa hari sebelumnya sudah memutuskan bahwa kita tetap Pilkada lewat DPRD, terus tiba-tiba ini mungkin ya melihat Pak SBY mendekat ke Presiden Jokowi, kemudian langsung gimana kalau misalnya kita rubah aja? Analisa Anda? Enggak, itu dua hal yang berbeda tuh Mbak. Jadi saya mau melihat begini dulu, memang waktu ARB mengungkapkan beliau menolak Perpu, itu implikasinya banyak sekali terhadap dirinya, terhadap Partai Golkar dan KMP gitu ya. Contohnya apa? Jadi ini kan ada dua munas nih ya, kalau kita lihat Golkar sedikit gitu. Ada dua munas. Jadi terus opini publik yang berkembang adalah, Munas Bali menolak Perpu, Munas Ancol, Munas Jakarta, ini setuju Perpu, gitu. Sehingga kan ini lebih menguntungkan Munas yang satu nih. Iya, yang Jakarta. Itu, jelas. Terus kemudian ternyata bukan ada move ya, ternyata ada kekecewaan SBY yang dilontarkan lebih dulu lewat Twitter kan. Iya. Ya jadi kekecewaan itu bergulir gitu. Nah, ARB kan juga politisi yang cerdik juga gitu. Dia melihat, wah ini kalau begini terus lama-lama kita ditinggal rakyat, ya kemarin juga udah ditinggal gitu, makin ditinggal gitu kan, sehingga akhirnya beliau memutuskan ini gitu. Nah, kalau terkait dengan pertemuan SBY dan Jokowi, ini kan memang dua pertemuan dua negarawan yang luar biasa gitu ya, dan SBY juga sampai saat ini sih menurut saya masih memegang karisma presiden sebagai
kingmaker gitu. Sehingga dengan makanya saya bilang Demokrat dengan Pak SBY ini cerdas. Dari awal menempatkan diri sebagai partai tengah gitu ya. Sebetulnya mah ini bukan partai tengah, kalau saya boleh bilang ini adalah koalisi tengah. Jadi kalau mau yang tengah-tengah, nah sekarang ke kita aja gitu. Jadi dengan bebas Pak SBY dan Demokrat ini mengarahkan kemana arah politik Indonesia saat ini. Jadi pada saat harus mendukung Perpu ya, kalau KMP nggak mau dukung ya saya geser ke KIH gitu. Tapi ingat juga gitu, KIH ini juga nggak boleh kegeeran juga. Kalau komunikasi politiknya tidak dijalin dengan baik, ini mungkin kejadiannya bisa ajaib juga nih nanti di Perpunya. Jadi menurut saya di DPR ini harus terjadi komunikasi politik yang benar-benar mumpuni, dewasa, bagus sehingga bisa dikawal ini Perpu sampai ketok palunya nanti gitu kan. Ini kan belum ketok palu nih sebenarnya. Nah, pas ketok palu, bicara mengenai ketok palu itu, bolehkah kita berarti sekarang sudah bisa memprediksi apa yang akan terjadi nanti di paripurna nanti begitu? Ya, harusnya sih sudah, karena Gerindra pun sudah mengungkapkan naga-naganya akan mendukung Perpu gitu kan. Jadi kalau misalnya semuanya mendukung Perpu, ya ini berarti kan bisa kembali lagi ke pemilihan langsung. Tapi kan akhirnya dipertanyakan, ya saya bukan ahli tata negara, tapi kan saya pikir terus kemana dengan undang-undangnya gitu. Kalau Perpu terus ada undang-undang, memang presiden kan hak legislatifnya tuh ada begitu tuh, presiden plus Perpu gitu. Nah kemudian, nah ini undang-undangnya apakah mau dibikin lagi atau gimana tuh Mas Didi kira-kira? Nah itu juga undang-undang apa ini Mas? Kan yang tadinya kan udah dicabut kan, bahwa undang-undang nomor 22 ya, yang ditolak gitu, kembali ke pilkada langsung, kembali ke pilkada langsung kan, terus kemudian akhirnya dicabut jadi tidak langsung gitu kan. Ini sekarang ini kan keluarin Perpu, ya langsung lagi gitu. Nah ini gimana kelanjutan itu kira-kira? Itu juga pertanyaan juga tuh buat saya. Tanggapan Anda Mas? Begini, kan namanya standing Perpu itu kan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Walaupun Perpu ini memang hak subjektif Presiden untuk mengeluarkan peraturan di mana menggantikan undang-undang yang sudah ada, dan kita melihat bahwa Perpu ini sudah dikeluarkan Pak SBY, sebenarnya begini, konteks legalnya adalah ketika Perpu itu sudah dikeluarkan oleh Presiden, kemudian untuk berlaku seterusnya, Perpu ini kan harus disetujui oleh DPR melalui forum paripurna. Nah, dalam konteks yang disampaikan oleh Pak Hendri tadi, ketika nanti DPR ini menyetujui Perpu ini, maka Perpu inilah yang otomatis akan berlaku sebagai undang-undang. Karena Perpu ini pun diajukan sudah melalui sebuah sistematika metodologis yang undang-undang yang lengkap. Jadi tidak perlu lagi harus dibentuk undang-undang lain. Jadi dengan disetujuinya Perpu ini di paripurna, nanti otomatis inilah yang akan berlaku sebagai undang-undang. Oke. Nah, kalau misalnya ini ada juga pertanyaan, kan berhubung sekarang kan manuver politiknya sepertinya Golkar versi Ical gitu ya, itu kan merapat ke pemerintahan Presiden Jokowi dan juga JK gitu. Kemudian Demokrat juga untuk hal ini juga ikut merapat begitu. Ada pertanyaan bahwa apakah tren ini nantinya akan ke depan ke seluruh kebijakan, lalu di mana faktor penyeimbangnya? Tanggapan Anda Mas Hendri? Ya, ini sih saya rasa kalau politik itu kan case by case. Saya rasa SBY juga sangat mengenal ini gitu, waktu beliau membuat setgap waktu itu kan, ya ada setgap tapi tetap aja partai-partainya punya keputusan sendiri-sendiri gitu. Nah ini juga kelihatannya akan sama. Untuk case ini memang DPR alhamdulillah nih sepakat gitu misalnya. Tapi bagaimana dengan case-case lainnya gitu kan? Ya, kita tunggu saya sih kembali lagi ke teori tadi, memang ada KMP, ada KIH. Sementara Demokrat sejak awal mengungkapkan bahwa mereka adalah di tengah. Gitu kan. Jadi ya sekarang karena di tengah, koalisi tengah ini ya geser ke KIH yang memang mendukung gitu. Nah kalau sekarang sih udah nggak ada geser-geseran karena udah jadi satu, nggak ada udah lagi ini untuk case yang ini nggak ada KMP, nggak ada KIH nih Mbak. Iya benar. Tadi juga Anda sempat mengangkat bahwa berarti sekarang Presiden Jokowi harus pinter-pinternya nih memaintain hubungan dengan Demokrat gitu. Nah apakah menurut Anda atau juga dari Mas Didi gitu ya, deketin Presiden Jokowi aja udah cukup atau akan ada step berikutnya, yaitu menemui misalnya Ibu Megawati Soekarno Putri? Begini, yang ingin saya ingatkan juga ya, ini hal yang mesti kita ingat, selalu harus kita ingat, karena kadang-kadang kita lupa gitu. Pada pertengahan November kira-kira tanggal 9 atau 10, Pak SBY memberikan 3 instruksi kepada kader Partai Demokrat melalui tweet maupun melalui langsung kepada kita semuanya. 3 instruksi itu adalah jelas dan konkret. Satu, bahwa
beliau menginstruksikan kepada kader Demokrat yang duduk di kepemerintahan, artinya yang di gubernur, wali kota maupun bupati, untuk tetap tunduk kepada pemerintahan Presiden Jokowi di dalam tugas-tugas kenegaraan dan tugas-tugas kebangsaan. Kedua, bahwa SBY selaku ketua umum menginstruksikan kepada kita, satu, untuk tetap kritis kepada pemerintah apabila kebijakan pemerintah tidak pro rakyat, tapi sebaliknya, kalau memang kebijakan-kebijakan pemerintah Jokowi ini berpihak kepada kepentingan rakyat, maka disitulah Demokrat wajib untuk terus mendukung. Ini artinya standing ini sangat jelas, bahwa kita tidak lagi pada konteks harus merapat atau tidak. Kita punya independensi sikap, kita punya sikap politik yang memang dari awal kita berbicara standingnya untuk rakyat, standingnya untuk kepentingan rakyat. Jadi kita berpihak kepada penyeimbang. Kalau kemudian kita dianalogikan, kita kemudian sekarang bergeser ke Jokowi, kita bergeser atau kemana? main dua kaki gitu kan? Tidak juga kita. Malah cerdas ternyata, memang cerdas manuvernya ini. Jelas standingnya kita. Makanya jangan lupa. Kadang-kadang kita sering lupa. Itu bukan hal yang baru, tapi ini standing yang dari awal memang sikap itulah yang senantiasa kita ambil. Oke, baik. Nah, kita juga ingin melihat apa sih sebetulnya isi Twitter dari Abu Rizal Bakri begitu ya, mengenai putusan kemarin itu akhirnya memutuskan bahwa oh ya kita mendukung ini Perpu Pilkada ini, yuk kita baca bersama. Ini memang cukup shocking begitu ya. Sudah keluar belum gambarnya? Nah, ini dia. Mungkin kalau misalnya Anda mau lihat lebih jelasnya bisa langsung dibuka di @aburizalbakri. Sebenarnya kami juga ingin mengkonfirmasi apakah ini betul gitu muncul dari Abu Rizal Bakri atau tidak begitu. Nah, Mas Henry mungkin boleh menganalisa ke depannya. Sekarang kan Golkar itu kan memang sedang terpecah gitu ya. Ada yang kubunya Agung Laksono dan juga adanya kubu Abu Rizal Bakri. Nah, kira-kira apa dinamisme politik yang akan terjadi gitu ketika sudah masuk ke ranah DPR? Nah, gini sih, sebetulnya Golkar itu adalah salah satu, bukan salah satu ya, mungkin satu-satunya partai yang IPO di Indonesia. Jadi kalau bisnis itu IPO. Kalau di parpol ini apa ya, siapapun bisa jadi ketua tanpa blessing siapa-siapa gitu. PDIP ini pasti kan butuh blessing Megawati kan. Terus kemudian Gerindra mungkin butuh blessing Prabowo gitu. Demokrat apalagi gitu, mungkin mesti blessing Pak SBY gitu mungkin ya. Tapi kalau Golkar siapa aja boleh jadi ketua gitu. Dan karena dia ini adalah partai politik yang sudah tua gitu ya, yang mature, sangat dewasa, sehingga tokoh-tokoh politik yang sering kita dengar itu bertebarannya di Golkar gitu. Jadi pada saat mereka akhirnya menjadi amuba sekarang, membelah diri gitu ya. Nah, ini kita sih melihatnya kemungkinan besar kan cuma ada dua nih. Salah satu pihak bikin partai atau mereka bikin munaslup jadi satu lagi gitu. Misalnya terserah lah bagaimana komposisinya, apakah Agung Laksono ketua kemudian Abu Rizal Bakri di Dewan Pertimbangan dan lain-lain lah, mereka lebih ngerti gitu. Tapi sih yang saya lihatnya memang ya Golkar ini setiap ganti pemerintahan ya begini ini gitu. Waktu di 2004 juga begitu. Pak Akbar Tanjung jadi ketua, merapat ke Bu Megawati, terus kemudian ada Munas, Pak JK yang jadi ketua gitu. Berarti Anda mengatakan nanti mereka juga akhirnya oke, mungkin sekarang lagi kisruh, lagi kesel-keselan, tapi nanti akan balik lagi gitu. Iya, saya sih nebaknya begitu, mereka akan balik lagi ya. Karena itu tadi opsinya dua kan, bikin partai lagi atau ini apa munaslup jadi satu gitu. Mereka ya begini ini seru lah gitu. Terima kasih banyak Mas Henry dan juga Mas Didik sudah hadir di sini. Tapi yang jelas kita juga akan pantau bersama gitu. Kalau misalnya terkait dengan Perpu Pilkada, memang tampaknya sudah mendapatkan dukungan dan kita sudah bisa memprediksi apa yang akan terjadi pada saat voting nanti di paripurna begitu. Nah, kalau misalnya mengenai kisruh dari Golkar ini, tampaknya Mas Henry di sini sudah cukup optimistis bahwa mereka nanti suatu hari akan bersatu. Mungkin sekarang Agung Laksono mengatakan, saya tidak mau islah, saya maunya menempuh jalur hukum. Sementara Abu Rizal Bakri mengatakan, kita masih membuka kok pintu untuk islah, kita lihat dan pantau bersama.